Share record dulu. Ya, selamat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan materi ilmu pereseptan pengobatan tradisional Tiongkok dengan topiknya Ansenji atau formula penenang jiwa. Formula penenang jiwa ini sendiri ya fungsinya untuk menenangkan sen ya dan menenangkan pikiran. Masih ingat sen itu yang menguasai siapa? Yang menguasai sen? Ginjal. Ginjal. Sen ginjal ya. Dulu belajarnya dari mana itu? Sen ginjal. Ini bukan sen yang artinya ginjal. Sen yang lain ya. Walaupun bacanya kayaknya sama ya. Sen yang berhubungan sama emosi. Itu yang menguasai siapa? Ada yang tahu selain Silvi? Oh, jantung, Bu. Hati, liver, Bu. Beda-beda ya jawabannya. Jadi ini ada yang hati, ada yang liver, ada yang jantung. Yang benar yang mana ya? Liver, Bu. Liver. Ini sen loh. Liver fungsinya secara TCM untuk apa? Mengatur emosi. Ya, tapi ini berhubungan sama sennya. Sen pikiran, jiwa, atau itunya. Sen ini jantung ya, bukan liver. Ya, istilah liver juga ada sih. Dia itu biasanya kalau liver itu pakai istilahnya Hun ya, untuk yang emosinya. Ini bisa dilihat ya, yang Wusingnya. Jadi ini istilah emosi yang dipakai dalam TCM ya. Dan itu punya indikator sendiri-sendiri. Tapi kalau sen di sini itu yang mengontrol itu jantung ya, pusatnya. Terus kalau Yi itu limpa, Po itu paru-paru, C itu ginjal, Kun itu liver gitu. Jadi kalian buka lagi lah teori dasar TCM-nya. Di situ sudah dijelaskan kok fungsi termasuk fungsi ini gitu. Untuk gejalanya, untuk menenangkan jiwa berarti orangnya itu biasanya mengalami apa? Bisa palpitasi ya, jadi kayak jantungnya berdebar-debar gitu. Terus insomnia, susah tidur, mudah marah karena mempengaruhi emosi atau sennya. Orang itu gelisah, ketakutan gitu. Jadi penyakitnya ini bisa memang terkait kejiwaan seseorang ya. Nah, untuk organ yang terkait masalah kejiwaan atau menenangkan pikiran ini itu yang terkait ada 3 ya. Yang utama yaitu jantung selaku tempat menyimpan sen, livernya itu menyimpan Hun, ginjalnya itu menyimpan She. Nah, untuk faktor penyebab gangguan pikiran sendiri itu bisa karena stimulus emosional ya, seperti kalau kita diteror gitu sama orang kan akhirnya kita jadi kepikiran ya, sehingga sennya itu jadi nggak stabil dan hunnya. Terus juga ada karena juga organ dalamnya yang bermasalah, misalnya stagnasi liver ya, yang disebabkan karena emosi marah yang berlebihan, karena marah yang berlebihan itu akan ditransformasikan menjadi panas sehingga mengganggu pikiran. Terus kemudian suka mikir yang berlebihan ya, semuanya apa-apa dipikir gitu, akan mengkonsumsi yin dan darah sehingga akan gagal menutrisi jantungnya ya. Karena kan kalau organnya sehat itu memang harus perlu dinutrisi oleh darah maupun yang apa itu yang vital lainnya, Ji juga gitu ya. Semuanya harus lancar. Kalau stagnasi ya akibatnya ya nanti pasti terganggu organ tersebut. Nah, kalau istilahnya sen apa, hun apa itu ini ya, lihat lagi ya di teori dasar, nggak perlu saya jelaskan lagi. Kalian kan bisa baca kan, bisa cari di internet. Sen itu mengontrol apa sih sebenarnya terkait ke emosi, apakah yang
berhubungan sama semangat, apakah berhubungan sama pikiran, itu biasanya yang terkait seperti itu, bukan terkait sama kayak penyakit fisik ya. Untuk gangguan sendiri itu dibagi dua, ekses sama defisiensi. Kalau ekses itu, kalau penyebab dari eksternal biasanya karena ketakutan. Kalau internalnya biasanya berarti masalah organ dalamnya itu ya, itu bisa karena stagnasi G liver yang menghasilkan api gitu. Stagnasi itu ekses ya, bukan defisien ya. Karena kan berarti kan dia terlalu berlebih sehingga terjadi sumbatan atau stuck ya. Terus tanda gejalanya itu biasanya orangnya jadi mudah tersinggung, gelisah, takut, marah. Berarti prinsip pengobatannya dari kalau tipe ekses, berarti kalian harus membersihkan panas dan menenangkan senya. Untuk tipe kedua itu defisiensi. Penyebabnya biasanya karena kita berpikir yang berlebihan, terus juga khawatir. Semua itu menguras energi. Kalau kita terlalu berpikir berlebihan atau khawatir, sehingga terjadilah defisiensi darah ke jantung ya dan liver itu. Sehingga terjadi juga defisiensi jantung atau malnutrisi senya. Sennya kan tadi kan memang letaknya di jantung ya, sehingga kalau dia itu jantung itu kekurangan nutrisi, darah dan Q-nya misalnya itu akan secara nggak langsung mengganggu sen atau kejiwaannya seseorang itu. Bisa juga karena peningkatan defisiensi api internal ya, api internal defisiensi. Tanda gejalanya hampir sama sih, palpitasi, terus juga orangnya itu gampang lupa ya, pikunan, mudah marah, gelisah, insomnia, ketakutan yang abnormal. Kalau pengobatan ini karena defisiensi ya prinsipnya berarti kita harus menutrisi organ yang defisien tadi, yaitu jantung dan menenangkan sennya gitu. Berarti kalau formulanya kan tadi ada ekses sama defisiensi, prinsip pengobatannya ya sedasi atau tonik ya. Kalau tonik itu biasanya untuk tipe yang defisiensi, kalau sedasi berarti yang ekses ya. Kalau sedasi ini biasanya indikasinya sindromnya itu hiperaktivitas yang jantung atau api jantung yang membara ke atas. Tanda gejalanya itu gelisah, mudah marah, insomnia, palpitasi, atau epilepsi, ketakutan yang abnormal maupun marah. Untuk toniknya sendiri biasanya tipenya defisiensi ya, api yang naik ke atas disebabkan karena defisiensi yin dan darahnya. Tanda gejalanya juga sama ya, mudah marah, gelisah, insomnia, gangguan tidur, palpitasi, ketakutan yang abnormal, berkeringat malam hari, pelupa, emisi nokturnal, lidah merah dengan lapisan lidah biasanya sedikit. Ini untuk kita sudah masuk herba dan formulanya. Untuk yang tipe formula sedasi itu yang dipakai Ceselongci cemu, yaitu fungsinya untuk sedasi dan menenangkan sen, tihuang, sutihuang, tangkwe, nutrisi yin dan darahnya. Huang Lien itu membersihkan panas dan api. Formulanya itu Jusa Ansenwan atau Cencumuan dan ada Cicuan. Ini kalau herbalnya kalian nggak tahu, cari lagi ya. Di materi medikanya dibuka lagi. Bentuknya kayak apa sih dia? Jusa itu, cemu, tihuang itu dibuka lagi ya di buku materi medika. Karena kan saya sudah berikan kan. Jadi kalian bisa buka lagi, kalau nggak tahu itu ya dilihat indikasinya tiap herbal itu apa gitu. Karena kan kalau kalian sebagai praktisi, masa tahu resepnya tapi nggak tahu bentuk herbalnya, kan harus tetap tahu herbalnya itu bentuknya seperti apa sih yang dibuang gitu. Untuk tonik herbal ada Suancoren, Paisiren, Uweji, Xiaomai yang fungsinya menenangkan sen, Tihuang, Semu, Maitong,
tangkwe itu menutrisi yen dan darah. Formulanya ada suan chow rentang, tian wan pu si tang, sama ganme ta chow tang ya. Yang menjadi perhatian dan kontraindikasi dari formula penenang ini, beberapa formula sedasi sen ini biasanya mengandung mineral ya atau logam berat sehingga tidak boleh dikonsumsi dalam waktu lama karena dapat melukai limpa dan lambungnya. Dan untuk pasien dengan defisiensi limpa lambung perlu ditambahkan dengan herbatonik limpa ya untuk mengharmoniskan lambung untuk menghindari efek yang tidak diinginkan dari formulanya. Kemudian juga sebagai catatan CUSA yaitu merkuri ya. Itu secara tradisional TCM-nya sana memang digunakan untuk formula tipe sedasi. Sedasi tadi apa? Apa itu pola sindromnya berarti ekses apa defisien? Kalau pakai sedasi. Sedasi, kalau formulanya sedasi berarti tadi tipe ininya apa? Akses. Ya, ekses ya. Itu harus diingat ya, karena itu kan prinsip dasar dari TCM. Jadi kalian jangan kebalik-balik ya. Kalau sedasi untuk ekses, kalau tonik untuk defisien. Untuk JUSA sendiri, saya ulangi, itu memang secara TCM zaman dulu itu di kitabnya itu diresepkan ya. Untuk penenang ini yang golongan sedasi. Namun saat ini karena perkembangan teknologi itu JUSA ini jarang dipakai lagi ya untuk pengobatan saat ini. Dan memang di Indonesia tuh nggak diizinkan ya kalau pemakaian ini ya. Ya karena dia itu merkuri, dia itu agak toksik sih. Ya. Jadi biasanya digantikan dengan herba-herba lain ya yang sesuai indikasinya itu. Oke, kita masuk yang formula pertama. Untuk formula sedasi ya ini ada Chusa Ansenwan. Dia itu diambil dari kitabnya Newa Sangpian Huolilun ya. Dan ingredient atau komposisinya ada Chusa ya. Ya ini yang jadi karena memang di resepnya zaman dulu sudah ada sih. Chusa, Wanglian, Cikanco, Sengti, sama Tangkwe ya. Untuk preparasinya itu giling bahan hingga menjadi bubuk halus, bentuk pil dengan madu, satu dosis kira-kira 6-9 gram, diminum air hangat sebelum tidur ya. Karena kan fungsinya untuk menenangkan saat tidur, jadi biasanya diminum sebelum tidur. Oke, lanjut indikasinya. Indikasinya dia itu kalau ada defisiensi darah yin dikarenakan hiperaktivitas api jantung ya. Tanda gejalanya itu biasanya insomnia, banyak bermimpi, palpitasi parah, gelisah, mudah marah, panas di dada, keinginan untuk muntah namun tidak ada hasil, ujung lidahnya merah, nadinya tipis dan cepat. Untuk analisis patogenesisnya ya panas ya, kan patogen panas api itu bisa mengkonsumsi atau menghabiskan darah dan yin kan sifatnya panas itu mengeringkan ya. Jadi bisa mengkonsumsi atau menghabiskan darah dan yin. Kemudian kalau darah dan yin kita habis, itu akan mengganggu nutrisi jantung. Padahal tahu sendiri jantung itu tempat menyimpan sen. Jadi kalau sennya terganggu, pasti akan terjadi gangguan tadi, insomnia, mudah marah, gelisah, seperti itu. Dan kombinasi panas dan defisiensi yang terjadi itu biasanya akan mengganggu sen ya. Makanya pasiennya tadi gejalanya insomnia, palpitasi, terus juga api jantung naik ke atas, itu kan berarti mencegah jantung mengakar ke ginjal ya, yang sebenarnya diperlukan untuk menampung sennya. Oleh karena itu, sennya itu tidak memiliki tempat tinggal ya selama waktu yin. Makanya kenapa terjadinya itu malam hari gitu. Makanya terjadilah insomnia itu. Karena ya ketidakabnormalan yang terjadi kan api jantung naik ke atas, seharusnya kan dia nggak boleh terlalu membara, seharusnya kan apinya juga turun ke ginjal. Nah kalau dia terus membara sehingga kan
sennya itu nggak ada tempatnya gitu, maka terjadi insomnia. Dan gerakan internal api jantung itu tidak hanya memperburuk palpitasinya, tapi juga dapat menimbulkan sensasi panas di dada biasanya, terus juga tadi pengen muntah tapi nggak keluar apa-apa ketika muntahnya, dan ujung lidahnya biasanya merah. Dan kombinasi panas dan ada juga defisiensi dari organ dalamnya itu biasanya nadinya itu tipis dan cepat ya terabainya. Kemudian aksinya, jusaan senduan ini yaitu menenangkan jantung, menenangkan sen, bersihkan panas, menutrisi darah. Dengan sebagai rajanya tadi sebenarnya itu ya, maksudnya menenangkan pikiran, terus juga sebagai sedasi yang kuat, membersihkan api jantungnya. Sebagai wakilnya ada Huang Lien, bersihkan jantung ya dan mengalirkan panas. Keduanya itu termasuk karakteristiknya dingin. Jusa sama Huang Lien itu. Dan juga kombinasi keduanya itu untuk menenangkan pikiran dan sebagai sedasi yang kuat untuk membersihkan jantung dan mengeliminasi fixation itu kayak kejengkelan ya. Jadi masalah kejiwaan yang tadi karena gangguan sen. Sebagai asistennya di sini itu ada Seng Ti dan Tang Kuei. Seng Ti-nya memperkaya yin-nya dan membersihkan panas. Tang Kuei-nya juga sebagai suplemen darah, memperkaya dan menutrisi yin dan darah yang ketika dikombinasikan dengan Seng Ti-nya. Lanjut, Cikajo-nya biasanya karena dia sebagai utusan biasanya mengharmoniskan semua ingredient yang ada di herba ini ya, formula ini. Oke, untuk modifikasinya bisa dilihat di tabel ini ya. Kalau misalnya dia itu mudah marah atau perubahan moodnya itu sangat parah ya. Sini ditunjukkan dengan panasnya tinggi dan rasa panas di dada, biasanya berarti kita harus memperkuat untuk treatment yang bersihkan panas dan mengatasi veksasinya itu dengan menambahkan Sanjichi sama Lian Cisin. Dan contoh-contoh lain bisa dilihat di tabel ini ya. Indikasinya untuk apa? Kan karena kalau formula itu kan kita bisa tambahkan atau kurangi sesuai dengan indikasi diagnosis dari pasiennya ya. Kan harus disesuaikan dengan kondisi pasiennya. Kemudian untuk aplikasi modernnya, ya pokoknya untuk kasus yang secara TCM-nya itu sindromnya hiperaktivitas yang mengkonsumsi yin dan darahnya. Dengan biasanya kasus orang insomnia, terus juga palpitasi, pelupa, terus juga pikirannya tidak jernih ya karena melankolia gitu. Untuk kontraindikasinya, formula ini tidak boleh dikonsumsi terlalu banyak dan terlalu lama karena ya itu tadi mengandung jusanya itu ya merkuri ya, sehingga dapat menyebabkan keracunan merkuri. Jadi hati-hati dengan pasien yang mengalami defisiensi yin dan kelamahan limpa gitu. Kalau yang ini sih sudah jarang dipakai ya sekarang yang jusaan sanwani. Kemudian cencumuan, formula kedua, yaitu sumbernya dari kitab Puji Pen Sifang. Ini ingredientnya lebih banyak ya dari yang satunya tadi. Dia pakaiin cencumu, tangkwe, sutihuang, gantihuang, rensen, suancoren, baijiran, siciao, fuseng, Chengxiang sama Longqi. Untuk preparasinya ya giling bahan menjadi bubuk halus, bentuk menjadi pil menggunakan bubuk senku dan pelapis jusa. Satu dosis kira-kira 6 gram diminum air hangat 3 kali sehari minumnya. Untuk indikasi formula yaitu untuk diindikasikan untuk hiperaktivitas jantung dan liver dan defisiensi darah ya. Gejalanya itu palpitasi, insomnia, pusing,
Nadinya itu biasanya kurus dan senar. Analisis dari patogenesisnya, formula ini diindikasikan ketika terjadi kegagalan jantung dalam menyimpan sennya ya, disebabkan karena defisiensi yin dan darah dan hiperaktivitas jantung dan livernya. Yin dan yang itu kan sifatnya saling terhubung ya, sehingga kalau dia saling terkait memiliki hubungan saling membatasi. Jadi yin itu kan membatasi yang itu membatasi yin-nya. Sehingga kalau defisiensi yin terjadi, berarti kan yang-nya tidak dibatasi. Jadi dia bisa ya ekses gitu, berlebih. Ya, kalau tidak dibatasi karena terjadi defisiensi yin. Nah, hiperaktivitas jantung liver ini ya yang ditandai dengan tadi pusing, terus juga kepalanya mengganggu kepala ya. Terus juga hasilnya biasanya orangnya gelisah, palpitasi, insomnia karena kegagalan jantung menyimpan sen. Nadi tipis senar menunjukkan hiperaktivitas yang dan yin-nya defisiensi jantung dan liver. Untuk aksi formulanya Janjumuwan ini menenangkan jantung, sen, menenangkan liver, mengontrol yang, memperkaya yin, dan menutrisi darahnya. Dengan sebagai rajanya tadi Janjumunya, yaitu menenangkan liver dan juga menenangkan yangnya, membersihkan liver dan juga mencerahkan penglihatan ya, vision. Terus juga menenangkan jantung dan menenangkan pikirannya. Dan juga ada Longqi ya sebagai rajanya itu untuk menenangkan jantung dan menenangkan pikiran. Kalau sebagai wakilnya ada Suancoren, Paijiren, sama Fusen ya. Untuk apa itu penjelasan herbal itu untuk apa bisa dilihat di sini ya. Dibaca di tabelnya sendiri. Sebagai asistennya di sini ada Ransom, Tangkwe, Sutihuang, Kicau. Kalau sebagai utusannya ada Jusanya itu ya. Untuk modifikasi formula ini biasanya kalau palpitasinya parah dan insomnia parah berarti kan kita harus menenangkan pikirannya ya dengan sedatif yang kuat. Itu bisa ditambahkan dengan Senglongpu sama Sengmuli sama Jesel. Untuk aplikasi modernnya itu neurostenia. Itu kalau coba kalian cari itu dia bilangnya penyakit gangguan kejiwaan sih ya. Itu yang disebabkan defisiensi yin darah dan hiperaktivitas jantung liver. Tadi tanda gejala dari orangnya insomnia, palpitasi, epilepsi, depresi, dan emosi. Untuk kontraindikasinya, formula ini harus digunakan dengan hati-hati ya, khususnya pada pasien yang memiliki dahak lembab atau panas yang disebabkan juga obat ini berminyak dan astringen ya, seperti Sutiwang dan Suancorennya. Jadi harus hati-hati pada kondisi pasien yang dahak lembab dan panas tadi. Kemudian perbedaan Cusaan Senuan sama Cencumuan. Silakan siapa yang mau bisa baca perbedaannya apa itu Cusaan Senuan. Silvi? Bisa dibacakan perbedaannya apa Cusaan Senuan sama Cencumuan itu? Silakan. Bentar, Bu.
persamaan dan perbedaannya ya, Bu ya. Ya. Apa Kalau dari persamaan dari aksi Chusa, Anson, dan Chen Chumuan itu sama-sama untuk menenangkan pikiran, memperkaya yin, dan menyehatkan darah. Indikasinya insomnia, jantung berdebar, dan mimpi yang berlebihan. ya, terus perbedaannya herbanya apa aja kalau yang di satunya? Perbedaannya kalau dari komposisinya yang Chusa Anson Wan itu isinya ada Huanglian, Shangti, dan Tangkui. Kalau yang Chen Chumuan itu ada Suti Huang, Renshan, Xuan Chaoran, Pai Cheren, Si Chao, Husen, Chen Xiang, dan Long Ji. Dari aksi, Chusa Anson Wan berfungsi untuk membersihkan Bersihkan apa ya, Mas? membersihkan jantung dan mengeringkan api, mengeringkan api. Kalau Mengalirkan sih. Lebih susahnya mengalirkan ya, supaya tadi apinya nggak ngumpul di situ aja gitu. Oke, lanjut yang Cecumuan. Kalau yang Chen Chumuan itu menenangkan jantung, menenangkan pikiran, menenangkan liver, serta menenangkan yang. Waktunya ya, menenangkan ya. Oke, terus indikasinya? Indikasi yang Chusa Anson Wan itu indikasinya untuk defisiensi yin darah dan hiperaktivitas pada bagian jantung, api jantung oleh insomnia dan palpitasi. Kalau yang Chen Chumuan itu indikasinya lebih ke hiperaktivitas pada jantung dan liver serta defisiensi yin dan darah. Terus ditandai? Yang ditandai oleh adanya ketakutan dan palpitasi, insomnia, serta pusing. Ya, betul ya. Jadi bisa bedakan ya antara formula Chusa Anson Wan sama Chen Chumuan.
Dan ini ya, kalau sing hampir mirip-mirip itu kalian harusnya bisa bedain ya. Maksudnya kadang kalau yang hal sepele kayak gini kadang dikeluarkan gitu loh. Perbedaan antara yang ya sekelompok lah, ini kan satu kelompok ya, golongan yang menenangkan gitu, bedanya antara Josa Ansenwan sama Cencuan itu apa ya? Karena sudah dibahas, harusnya kalian sudah tahu ya bedanya antara satu formula dengan formula yang lain. Walaupun dia itu sama-sama satu golongan menenangkan sennya tadi gitu, tapi pasti ada perbedaan, entah itu ingredient dalam formulanya atau aksinya atau indikasinya, biasanya ada sedikit perbedaan sih. Karena kan satu masalah kayak gangguan sen itu sebabnya bisa macam-macam dalam TCM. Nah, itu disesuaikan dengan penyebabnya tadi dan nanti ya ini formulanya gitu. Oke. Lanjut, kita masuk ke formula selanjutnya, Tian Wang Sin Tang ya. Dia itu formulanya, ingredientnya banyak ini ya. Ada Rensen, Huling, Swanson, Tansen, Jikeng, Yuanchi, Tangpui, Muoji, Mai Mentong, Tian Metong, Pai Chiren, Suancoren, Senti. Untuk preparasi formulanya sendiri, giling bahannya ya menjadi bubuk halus, bentuk menjadi pil menggunakan madu biasanya. Lapisi pil dengan 5-15 gram jusa yang telah ditumbuk dengan air. Satu dosis itu biasanya 6-10 gram diminum dengan air hangat atau dengan rebusan kelengkeng ya. Nah, untuk indikasinya sendiri di sini ada defisiensi yin dan darah yang menyebabkan kegelisahan pikiran dan mudah marah, dan ada palpitasi dengan kecemasan, kelelahan, insomnia dengan sangat gelisah saat tidur, ketidakmampuan berpikir atau konsentrasi untuk waktu yang singkat, emisi nokturnal, pelupa, fesesnya kering, lidahnya merah dan sedikit lapisan lidah, nadanya tipis, cepat, mungkin juga ada luka di mulut dan lidah, demamnya ringan, dan ada keringat malam hari ya. Untuk analisisnya sendiri, biasanya ini sebabnya karena ketidakharmonisan antara HT itu jantung ya, KD itu kidney atau ginjal. Ini ketidakharmonisan antara ginjal sama jantungnya. Seperti yang kita tahu bahwa jantung itu fungsinya mengatur darah dan menyimpan sennya. Nah, apinya yang normal itu seharusnya turun dan bertemu dengan ginjal, ya. Sehingga kalau dia itu apinya membara, nggak turun ke ginjal, maka juga akan mengganggu fungsi ginjalnya dalam menyimpan Qing ya. Dan C-nya itu, maka air ginjal itu normalnya yang naik itu akan juga fungsinya akan bertemu dengan HT atau jantung ya. Seharusnya kan fungsinya sesuai dengan prinsip dasar dalam DCM-nya, tapi karena ketidakharmonisan itu fungsinya jadi terganggu ya, nggak sesuai dengan yang seharusnya. Nah, ketika si ginjal dan jantung tidak harmonis, maka api kan diwakili oleh si jantung dan ginjal itu diwakili oleh air, akan terjadi ketidakseimbangan ya. Padahal pada prinsip TCM itu semuanya itu kalau mau sehat, seimbang itu harus ya harmonis, harus seimbang, harus balance antara satu dan yang lainnya. Sehingga zinc yang ada di ginjal dan yang jantungnya itu seharusnya kalau seimbang itu tercukupi nutrisinya. Tapi kalau tidak tercukupi, kalau dia tercukupi maka sen dan C itu yang tadi ya faktor apa ya, yang segolongan sama sen itu loh. C itu tapi adanya di ginjal. Sen dan C itu akan tenang dan tentram ya. Jadi pikirannya tenang, hatinya tentram ya. Dan kalau banyak pikiran itu akan menyebabkan
apinya terlalu berkobar, menyala ke atas, harusnya kan turun ke bawah ya, dan bertemu di ginjal. Lah, ekses yang kronik ini menyebabkan depresi ya, turunnya darah dan yin, terus juga sehingga terjadilah defisiensi darah yang harusnya menutrisi jantungnya tadi, sehingga terjadilah gejalanya itu palpitasi, terus juga dengan kecemasan dan pelupa biasanya orangnya. Saat defisiensi yin itu tidak dapat menyeimbangkan dan mengontrol yang, maka si api itu naik ke jantung, sehingga gejalanya biasanya orangnya mudah marah, insomnia dengan sangat gelisah, dan saat tidur ketidakmampuan berpikir atau konsentrasi mesti dalam waktu singkat ya. Dan keringat malam dan emisi nokturnal itu pertanda ya kalau sennya naik ke atas dan jingnya turun ke bawah. Emisi nokturnal itu ini ya, dia mimpi basah kayak gitu ya. Kalau di cowok seperti mimpi basah gitu. Harusnya kan nggak dikeluarkan, tapi karena gangguan di jing atau di ginjalnya, seperti kalian ketahui kalau jing itu kan terkait fungsi reproduksi. Jadi ya karena ada gangguan itu, ya dia tiba-tiba aja mimpi basah ya, keluar sperma gitu saat tidur. Terus gangguan jantung itu dimanifestasikan di lidah ya. Jadi api jantung itu terlihat di mulut sama lidahnya. Mulut sama lidahnya gimana, kering kah? Lidahnya merah apa enggak? Gitu kita bisa melihat ya dari manifestasi gangguan di jantungnya. Feses kering dan lidah merah, terus juga lapisan lidahnya sedikit, nadinya tipis dan cepat, itu merupakan pola sindromnya defisiensi yin dan darah ya. Dan mudah marah, gelisah, insomnia itu ya karena pasien tidak cukup tidur tadi ya. Kalau kita nggak tidur-tidur, kan berarti kan energi kita terkuras. Kalau kita nggak bisa tidur yang waktunya kita tidur tapi nggak bisa tidur, makanya orangnya biasanya mudah kelelahan ya kalau nggak bisa tidur itu. Aksi formulanya sendiri dari Tian Wang Pusintang ini adalah memperkarya yin, membersihkan panas, menutrisi darah, dan menenangkan senyap. Dengan analisis formulanya bisa dilihat di tabel ini, sebagai rajanya adalah Sengti, Tian Mentong sama Main Mentong. Sengti itu memperkaya yin, menutrisi darah, terus juga memperkuat airnya ya, untuk membatasi apinya ya supaya tidak terus berkobar gitu. Dan Tian Mentong dan Mai Mentongnya fungsinya untuk memperkaya yin, membersihkan panasnya. Sebagai wakilnya ada Suancoren, Pai Chiren itu menutrisi jantung dan menenangkan pikirannya. Tangkuenya suplemen darah ya, dan juga untuk melembabkan yang kering. Ya, sebagai asistennya ini ada Swanson, Wuling Yuanxi, Rensen, Wu Weiqi, Tansen, Chusa ya. Ini bisa dilihat sini ya untuk ingredientnya. Kemudian sebagai utusan itu ada Jigeng, yaitu untuk ya masuk ke meridian jantung ya kalau Jigengnya. Untuk modifikasinya, untuk insomnia yang parah, prinsipnya adalah kita harus menenangkan pikirannya dengan sedatif kuat, yaitu ditambahi longku sama cise ya. Dan kalau yang lain bisa dilihat juga modifikasinya seperti apa. Untuk penggunaan modern, biasanya untuk kasus perimenopausal syndrome ya, jadi sebelum menopause biasanya orang yang sebelum menopause itu biasanya akan terjadi gangguan ya, susah tidur seperti itu ya. Kalau dia itu memang organ cangkungnya nggak harmonis, misalnya livernya ya, karena kan liver juga menguasai darah yang untuk menstruasi kan. Kalau dia kekurangan atau nggak harmonis dengan jantungnya ya akan menimbulkan gejala seperti itu. Terus juga urtikaria kronik, usus, penyakit kardia, schizofren, hipertiroidisme.
Penggunaan ini kontraindikasinya, formula ini harus digunakan secara hati-hati pada pasien dengan defisiensi limpa lambung ya. Karena memang tadi herbal-herbalnya itu ada yang memang ada yang toksik ya. Terus juga memang harus diwaspadai ya, pemberiannya harus sesuai dengan dosisnya, tidak berlebihan dan tidak boleh digunakan dalam waktu lama karena kalau itu bisa mengganggu fungsi limpa lambungnya. Ditandai dengan nafsu makan yang buruk ya. Biasanya kalau ada gangguan itu fesesnya encer dalam jangka waktu yang lama karena formula ini kan fungsinya memperkaya yin ya. Sehingga DAB-nya jadi encer ya. Terus kemudian suanco rentang. Ini formulanya isinya suancoran, cuang siong, gancong, jemu, kuling. Untuk preparasinya disajikan dalam bentuk ramuan, disajikan dalam kondisi hangat. Indikasinya formula ini adalah defisiensi darah liver dengan defisiensi panas internal. Gejalanya itu mudah jengkel, insomnia, palpitasi, gelisah, pusing, tenggorokan kering, mulut kering, lidah merah, nadi senar, dan tipis. Pola patogenesisnya termasuk sindrom eksis api jantung yang mengkonsumsi yin dan darah. Api jantung eksis ini kan mengganggu jantung dan sen. Kemudian dari defisiensi yin darahnya itu terjadi kegagalan ya. Kalau namanya juga darah itu kan untuk sumber nutrisi ya. Kalau dia defisiensi berarti kan kurang, maka terjadi kekurangan untuk menutrisi jantung dan sennya. Sehingga terjadilah tadi insomnia, banyak mimpi, palpitasi, mudah jengkel. Lidah merah dan nadi cepat itu pertanda kalau ekses ya. Merah cepat itu ekses. Dan di sini ekses api jantung, tapi juga ada defisiensi yin darahnya juga. Aksi formulanya adalah menutrisi darah, menenangkan sen, membersihkan panas, dan mengatasi kejengkelannya yang terjadi ya. Analisis formulanya, suancoran ini menutrisi darah dan mensuplemen livernya, menenangkan jantung dan sennya. Kulingnya sebagai wakil yaitu menenangkan jantung dan sen. Jemunya memperkaya yin, melembabkan yang kering, juga membersihkan panas ya, dan juga untuk mengatasi fiksasinya. Sebagai asisten ada Jong Xiong ya di sini, dan sebagai utusannya Gancong. Bisa dilihat di sini ya fungsinya Jong Xiong sama Gancong. Kemudian untuk modifikasinya, untuk pusing yang disebabkan oleh defisiensi darah, berarti kita perlu menutrisi darahnya dan mensuplemen si livernya, yaitu dengan menambahkan tangkwe, paiso, dan goji. Iya. Dan yang lain-lain ya bisa dilihat sini untuk modifikasinya. Untuk aplikasi modernnya ada neurostenia, neurosis jantung, ataupun menopausal syndrome ya, untuk suanco rentang. Oke, ini kita lihat perbedaannya ya antara suanco rentang sama Tianwan Pusitang itu apa. Kalau persamaannya sama-sama pakai suancoran sama folingnya, aksinya itu memperkaya yin, mensuplemen darah, menutrisi jantung, dan juga menenangkan sen. Terus juga indikasinya untuk fiksasi ya, dan insomnia yang disebabkan oleh defisiensi yin darah dengan adanya defisiensi panas internal. Terus juga herbalnya, kalau perbedaannya suanco rentang itu pakai cuan siong, ganco, sama jemu. Dan wabusiantang tadi lebih banyak ya formulanya. Herbalnya ada rensen, swansen, tansen, jikeng, yuanci, tangkwe, wowaci, mai mentong, tian mentong, pai ciren, sama senti. Aksinya sendiri, kalau suanco rentang lebih ke menutrisi darah dan menenangkan pikiran, sennya. Terus juga membersihkan jantung, membersihkan panas dan mengatasi fiksasi.
Terus kalau yang Tianwan Pu Sitang tadi lebih memperkaya yin dan membersihkan panas, terus juga menutrisi darah dan menenangkan pikiran. Indikasinya kalau satunya untuk defisiensi darah liver ditandai dengan fiksasi, insomnia, pusing, terus juga nadinya wiri itu senar, tipis ya. Kemudian kalau ini defisiensi yin dan darah di jantung dan ginjal ditandai dengan fiksasi, insomnia, demam, perasaan demam di ini ya tangan ya, telapak tangan dan kaki, terus juga lidahnya merah dengan lapisan lidahnya sedikit, terus juga nadinya cepat dan tipis. Untuk kekhususannya si suanjo rentang itu dia dosis suanjorannya itu lebih besar ya, yang fungsinya untuk menutrisi darah dan menenangkan senya. Suanjoran ini dikombinasikan dengan Juan untuk memperbaiki qi ya dan mengaktifkan darahnya, terus juga bersama-sama nutrisi darah dan menenangkan livernya ya. Kemudian kalau Tuan Pu Sitang itu dia itu yang gede dosisnya Sengti ya, dikombinasikan dengan Mai Mentong, Tian Mentong, Swanson itu untuk memperkaya yin dan membersihkan panas. Senti di sini juga dikombinasikan fungsinya untuk menutrisi darah ya dan menenangkan sennya atau pikirannya. Oke, ini ada kasus ya. Nanti coba kalian kerjakan. Untuk kasusnya ada seorang wanita 32 tahun telah mengalami insomnia sejak musim dingin tahun 2015. Ini termasuk sudah lama ya dia insomnia-nya. Dia telah mencoba berbagai jenis obat namun tidak berhasil. Gejalanya orangnya itu jadi kurus, terus kurang qi, dan kurang semangat orangnya, terus juga mudah jengkel, banyak bermimpi saat tidur, semangatnya tidak stabil ya, terutama saat kehilangan sesuatu. Terus juga pusing, nafsu makan berkurang, pipinya merah, lidah crimson itu yang seperti gambar yang kanan ya. Jadi merahnya itu lebih merah kayak stroberi gitulah. Daripada yang kiri itu yang normal ya, yang pink. Kalau pink kan normal, kalau ini lebih merah. Nadinya senar tipis dan apakah diagnosis dari kondisinya tersebut ya, dan formula yang sesuai dari yang sudah kita bahas itu yang mana yang cocok untuk kasus ini. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke, berarti saya akhiri untuk kelas hari ini. Kita ketemu lagi hari Kamis ya untuk ilmu persiapan PTT. Mohon dikerjakan ya tugasnya. Sekian untuk kuliah hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.